Gue selalu mikir bagian ini yang paling nyesek dari kasus-kasus kayak gini. Yaitu nggak ada tanda bahaya, semuanya kelihatan normal, sampai tiba-tiba nggak normal lagi. Bayangin lo lagi di ketinggian 3000-an mdpl dan suhunya tuh 3 derajat atau 5 derajat dan kabutnya tuh tebel sampai lo nggak bisa lihat tangan sendiri. Terus ada orang lain di sana itu lagi sendirian dan telanjang dada dan dia lagi ngumpulin kayu bakar dibungkus pakai bajunya sendiri. Lo tanya, ngapain lo? Dia jawab pelan, untuk embok. Beberapa jam kemudian, orang itu ditemukan udah nggak bernyawa. Sebelum kita masuk ke bagian yang bikin merinding, gue mau lo kenal Andi dulu. Karena buat gue, itu selalu jadi hal yang paling penting sebelum cerita apapun. Andi Sulistiawan, usianya 18 tahun, anak dusun Puntuk Rejo, Desa Kemuning, Ngargoyoso, daerah di kaki Gunung Lawu sendiri, di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi ini bukan anak kota yang tiba-tiba pengen coba naik gunung buat healing atau ngonten. Ini anak yang literally tumbuh di bawah bayang-bayang gunung itu. Lawu, buat dia tuh bukan destinasi liburan, itu kayak halaman belakang rumahnya gitu. Awal Juli 2020 itu masih suasana pandemi dan orang-orang lagi jenuh banget di rumah. Dan buat anak-anak muda kayak Andi, naik gunung jadi salah satu pelarian yang paling masuk akal. Udara terbuka gitu, jauh dari berita corona yang gak bisa habis waktu itu. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, Andi berangkat bareng 5 temennya, 4 cowok dan 1 cewek, namanya Nur Hayati. Lewat jalur Cemoro Sewu dipimpin sama salah satu senior mereka, yaitu Ervan Hermanto. Ini tuh kayak pendakian biasa gitu, normal aja, gak ada firasat apa-apa, nggak ada yang berantem, nggak ada yang sakit. Cuma 6 anak muda yang pengen ngerasain dinginnya puncak Lawu bareng-bareng pada saat itu. Mereka jalan dari base camp sekitar jam 4 sore dan butuh waktu sekitar 6 jam buat nyampe ke area Hargodalem. Salah satu titik camp paling populer di Lawu dan deket warung legendaris punya Mbok Yem, yaitu penjual makanan yang udah puluhan tahun tinggal di puncak Lawu buat ngelayanin pendaki. Nah, sekitar jam setengah 11 malam, rombongan Andi tuh nyampe. Mereka diriin 2 tenda. Satu tenda tuh isi 4 orang dan satu lagi isi 2 orang. Suhu pada malam itu menurut catatan di area puncak ada di kisaran 3-4 derajat Celcius. Dingin yang ya dingin banget, tapi bukan dingin yang aneh buat ukuran Lawu di musim kemarau kayak gini. Mereka lalu istirahat dan tidur. Dan ini bagian selalu bikin gue mikir kalau lagi riset kasus kayak gini. Gimana rasanya jadi orang terakhir yang lihat seseorang tuh masih kayak utuh gitu loh. Masih dia yang biasa. Karena buat teman-teman satu tenda Andi, malam itu adalah malam terakhir mereka lihat dia jadi Andi yang mereka kenal. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli sekitar jam 3 pagi, Nur Hayati bangun. Dia kebelet pipis katanya. Di ketinggian segitu, sendirian keluar tenda tengah malam itu bukan hal yang ideal. Jadi dia coba bangunin teman-temannya buat nemenin, tapi yang bangun cuma 1 orang, yaitu Andi. Lalu mereka jalan bareng ke semak-semak dekat area camp dan Andi nunggu di luar, sementara Nur Hayati ya ngapain lah orang yang biasanya ke semak-semak jam 3 pagi di gunung. Selesai buang air kecil, Nur Hayati balik ke titik tunggu. Tapi Andi udah nggak ada di situ. Nur Hayati mikir pada saat itu, oke, mungkin dia udah balik duluan ke tenda gitu. Logis kan? Nggak ada alasan buat panik di titik ini, lalu akhirnya dia memutuskan untuk balik sendirian ke tenda. Gue mau lo berhenti sebentar di titik ini. Karena ini persis momen dimana cerita ini tuh berubah dari pendakian biasa jadi sesuatu yang bakal viral 2 minggu kemudian. Nggak ada satupun orang yang dengar apa-apa malam itu, nggak ada yang sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi ada jeda waktu yang sampai sekarang nggak pernah dijelasin detail situasinya, yaitu kenapa Andi nggak langsung dicari saat itu juga. Apa mungkin juga Nur Hayati langsung masuk ke tenda dengan pikiran bahwa Andi juga udah balik tidur lagi di tenda? Gue nggak tahu juga. Pagi harinya rombongan tuh panik. Mereka kaget kok Andi nggak ada. Akhirnya mereka nyisir sendiri ke arah Hargodalem, terus ke arah Hargodumiling, sampai ke arah Pasar Dieng. Dan ini area yang luas, berbatu, dan di beberapa titik itu jadi blank spot sinyal. Setelah melakukan pencarian sampai jam 1 siang, hasilnya tetap nihil. Lo bayangin ya ada di posisi mereka. 5 orang di ketinggian 3000-an mdpl, dan 1 teman mereka tuh hilang tanpa jejak, dan mereka nggak punya pilihan selain terus nyari atau turun buat minta bantuan. Akhirnya mereka pilih yang kedua, dan sore itu mereka langsung turun ke base camp Cemoro Sewu buat lapor. Laporan itu langsung memicu operasi SAR gabungan. Ada BPBD, ada relawan anak Gunung Lawu, ada pecinta Gunung Lawu, sampai perhutani. Puluhan personel diterjunkan dibagi ke beberapa SRU atau Search and Rescue Unit buat nyisir area puncak yang luasnya itu nggak main-main. Tapi ada satu hal yang belum diketahui siapapun di titik ini. Sesuatu yang baru kelihatan 2 minggu kemudian itu lewat rekaman kamera orang yang sama sekali nggak tahu siapa yang mereka rekam. Minggu sore itu juga, di hari yang sama Andi dinyatakan hilang, ada rombongan pendaki lain yang naik lewat jalur yang berbeda.
yaitu lewat Cemoro Kandang. Dan salah satu dari mereka yaitu pemilik akun YouTube namanya Udin Jagoan. Dan Udin itu lagi ngerekam perjalanan mereka kayak biasa, kayak ngonten gitu, kayak bikin konten pendakian standar gitu. Terus mereka tuh ketemu satu orang lagi sendirian bertelanjang dada di tengah suhu dingin yang bikin pendaki lain tuh pada ngelayer jaket berlapis-lapis, dan orang itu ternyata adalah Andi. Jadi Andi lagi ngumpulin ranting kayu di area Gegerboyo, tapi bukannya pakai jaket buat nahan dingin, dia malah lepasin kaos dan jaketnya terus dipakai buat ngebungkus kayu-kayu itu. Dan dari video yang beredar, dia bawa ranting itu tuh sambil lari, dibopong gitu loh, kayak lagi gendong bayi. Udin nyoba ngobrol, nanya dari mana asalnya. Dijawab sama Andi, dari Kemuning. Dia bilang dia datang ke sini sama 5 temennya dan ngecamp deket warung Mbok Yem. Semua jawaban itu tuh bener, faktanya sesuai. Tapi cara dia ngomong, menurut kesaksian orang-orang yang ketemu dia hari itu udah gak karuan. Gelagatnya udah aneh, dan Udin sama rombongannya tuh sempat mikir, apa mungkin nih orang lagi ritual gitu loh. Karena Lawu tuh memang gunung yang penuh cerita mistis. Jadi mereka gak terlalu ambil pusing, dan mereka lanjut jalan, ninggalin Andi sendirian di tengah kabut. Mereka gak tahu kalau di saat yang sama, di sisi lain gunung, teman-teman Andi tuh udah lapor ke base camp kalau dia tuh hilang. Dan mereka gak tahu kalau itu terakhir kalinya ada orang yang lihat bahwa Andi tuh masih hidup. Ada satu momen di video itu yang bikin orang seluruh Indonesia tuh gak bisa berhenti mikirin ini, yaitu 2 minggu setelah videonya diunggah dan jadi viral. Waktu ditanya kenapa dia ngumpulin kayu, Andi tuh jawab pelan, untuk Embok. Gak ada yang benar-benar tahu pasti siapa Embok itu yang dia maksud. Sebagian orang tuh langsung nyambungin ke Mbok Yem, yaitu penjual legendaris yang memang tinggal di dekat lokasi mereka ngecamp. Dan sebagian lain nganggap ini tuh bagian dari halusinasi, dan otaknya lagi manggil sosok yang cuma ada di kepalanya sendiri. Tapi sampai sekarang ini tetap spekulasi dan gak ada konfirmasi resmi soal maknanya. Gue jujur aja ya, ini bagian yang paling ganggu gue secara pribadi, bukan karena serem secara mistis, tapi karena cara jawabnya itu bukan kayak orang yang lagi bercanda atau ngerjain orang. Itu jawaban yang kayak kelihatan serius gitu loh. Kayak dia masih berusaha ngelakuin sesuatu yang menurut dia penting, walaupun logikanya tuh udah gak jalan lagi. Itu yang bikin ini beda dari cerita horor biasa. Ini bukan tentang apa yang dia lakuin, ini tentang apa yang terjadi di kepalanya sendiri. Senin pagi, tanggal 6 Juli 2020, tim SAR dapat informasi bahwa ada jenazah di area Gegerboyo. Lokasi yang sama persis kayak yang muncul di video itu. Awalnya itu sempat dikira bahwa Andi tuh jatuh ke jurang, tapi setelah dicek langsung, ternyata posisinya tertahan di semak-semak di area yang relatif datar, sekitar 7-8 meter di bawah titik terakhir dia berpisah sama rombongannya. Kondisinya setengah telanjang, cuma pakai celana panjang hitam, dan kaos dan hoodie-nya ditemukan berserakan sekitar 300 meter dari lokasi jenazah. Persis kayak yang kelihatan di rekaman video 2 hari sebelumnya. Kapolsek Tawangmangu itu mengkonfirmasi identitasnya. Dan penjelasan yang muncul dari relawan dan pihak medis di lapangan itu bukan karena jatuh, tapi karena hipotermia berat. Dan ini bagian yang paling penting buat gue jelasin, karena ini yang bikin kasus Andi bukan sekedar cerita pendaki hilang yang berakhir tragis, tapi pelajaran nyata soal gimana tubuh manusia bisa ngebalik sistemnya sendiri melawan dirinya. Jadi waktu suhu tubuh turun drastis di bawah 35 derajat, otak, khususnya hipotalamus yang tugasnya ngatur suhu tubuh itu mulai kolaps. Awalnya tubuh bakal ngelakuin vasoconstriction, yaitu nyempitin pembuluh darah di kulit biar panas tubuh tuh nggak kebuang. Nah kalau itu nggak cukup, badan tuh mulai menggigil hebat buat produksi panas sendiri. Tapi kalau tetap nggak teratasi, disinilah bagian paling aneh dari hipotermia terjadi. Ada fenomena yang namanya paradoxical undressing, yaitu di fase parah, otak yang udah nggak bisa lagi baca sinyal suhu dengan benar, malah ngirim sinyal kebalikannya. Tubuh tuh jadi ngerasa kepanasan, padahal secara medis, suhu inti tubuh itu udah kritis rendah. Orang yang ngalamin ini benar-benar ngerasa gerah sampai refleksnya adalah buka baju sendiri. Dan ada satu fenomena lagi yang lebih jarang dibahas, yaitu terminal burrowing. Jadi sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, sebagian orang justru nunjukin perilaku kayak lagi nyari tempat perlindungan. Dia kayak masuk ke celah sempit, ngumpulin barang buat berlindung, padahal secara rasional itu udah gak masuk akal di situasi mereka. Coba lu pikirin lagi soal Andi yang lagi ngumpulin kayu. Udah gitu ngebungkusnya pakai baju sendiri, dan bawahnya lagi kayak ngelindungin sesuatu yang berharga. Dan itu bukan ritual, bukan ngelakuin sesuatu yang mistis. Itu otaknya kayak dalam kondisi sekarat dan masih berusaha ngelakuin satu hal terakhir yang dia anggap penting. Cuma logikanya udah gak masuk akal. Yang bikin gue merinding bukan soal siapa Mbok itu,
Tapi soal betapa tubuh manusia bisa kelihatan sadar, bisa jawab pertanyaan, bisa ngobrol normal secara verbal, padahal di dalamnya sistemnya itu udah kolaps pelan-pelan. Proses evakuasi jenazah Andi sendiri nggak gampang. Cuacanya buruk pada saat itu, kabutnya tebel, terus hujan dan angin kenceng, jadi bikin tim penyelamat tuh harus kerja ekstra hati-hati di medan yang udah susah dari awal. Sekitar 50 personel gabungan terlibat, dan jenazah baru berhasil dibawa turun pada Selasa dini hari, tanggal 7 Juli 2020, sekitar jam 2 pagi lewat pos Cemoro Kandang. Dari sana keluarganya udah nunggu dan bawa dia pulang pakai ambulans ke rumah duka. Buat keluarganya di Kemuning ini bukan cuma kehilangan. Ini kehilangan yang 2 minggu kemudian jadi tontonan jutaan orang lewat video yang direkam orang asing yang bahkan nggak tahu siapa yang mereka temuin hari itu. Gue udah baca ulang kasus ini berkali-kali buat bikin video ini, dan tiap kali ada satu hal yang bikin gue berhenti lama. Bukan soal misteri emboknya, bukan soal cerita mistis Lawu yang emang udah melekat lama di gunung itu, tapi soal betapa cepatnya semua berubah. Dari gue yang mau nemenin lo ke semak-semak sebentar, jadi orang yang gak pernah bisa balik lagi. Andi bukan orang yang ceroboh, bukan orang yang nekat naik sendirian tanpa persiapan. Dia anak lokal yang tumbuh di kaki gunung itu, dan tetap aja tubuhnya kalah sama dingin yang gak kelihatan bahayanya. Sampai udah terlambat. Kalau lo suka naik gunung, ini bukan buat nakut-nakutin supaya lo berhenti, tapi buat ngingetin. Kalau ada satu di antara rombongan lo yang keluar tenda sendirian, tengah malam, di suhu di bawah 5 derajat, jangan pernah biarin dia jalan sendirian, sekalipun itu cuma sebentar. Karena buat Andi, sebentar itu jadi selamanya. Jujur, gue masih mikirin beberapa hal. Kalau Nur Hayati nunggu 30 detik lebih lama di situ, kalau ada satu orang lagi yang ikut bangun malam itu, apa itu bakal ngerubah semuanya? Dan yang paling penting, kenapa Andi bisa tiba-tiba kabur gitu aja waktu lagi nungguin Nur Hayati? Apakah karena fase awal dari hipotermia jadi halu, atau hipoksia karena kadar oksigen yang menurun, atau bahkan infrasound karena mungkin ada angin kencang lewat celah tebing atau batu-batuan yang bisa memicu rasa nggak nyaman bahkan halusinasi ringan? Itu pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. Semoga Andi tenang di sana. Gue Hani, ini Ruang Hani. Sampai ketemu di cerita berikutnya.